Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anan Ma'ruf dari kelas FM 19B dengan NIM 1057211268819. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen risiko, fungsi manajemen risiko, dan tujuan manajemen risiko. Baik, manajemen risiko merupakan sesuatu hal yang berperan penting untuk menghindari risiko yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Risiko diartikan sebagai akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Risiko menjadi kata yang tidak asing di telinga dan memiliki konotasi negatif. Resiko berhubungan dengan ketidakpastian. Hal ini terjadi karena kurangnya informasi mengenai yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak pasti dapat berakibat menguntungkan atau merugikan. Seperti yang diartikan oleh Reagan 2003, bahwa risiko ialah suatu kemungkinan yang menimbulkan atau mengesankan kerugian atau bahaya. Selanjutnya, menurut Mahmud Hanif 2009, yaitu risiko murni dan risiko spekulatif. Pure risk atau biasa disebut risiko murni merupakan risiko di mana kemungkinan kerugian dan tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada. Contohnya adalah kebakaran, kecelakaan, banjir, dan lain-lain. Selanjutnya, menurut Irham Fahmi 2010, mendefinisikan manajemen risiko sebagai suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi atau perusahaan menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Yang kedua, fungsi manajemen risiko. Yang pertama adalah menjamin pencapaian tujuan. Manajemen dalam sebuah perusahaan menggunakan segala cara yang baik untuk mencapai tujuan perusahaannya. Dalam usaha untuk mencapai tujuan tersebut, banyak hal yang bisa terjadi. Ada hal-hal yang bisa diantisipasi sebelumnya dan ada kemungkinan masa depan yang penuh ketidakpastian. Ketidakpastian itulah yang akan menimbulkan risiko. Yang kedua adalah meminimalkan kemungkinan bangkrut. Semua perusahaan memiliki kemungkinan bangkrut atau gulung tikar. Risiko bangkrut bisa menimpa siapa saja dan kapan saja. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa sebuah perusahaan tidak akan bangkrut. Yang ketiga adalah meningkatkan keuntungan perusahaan. Manajemen risiko atau risk management yang baik dan teratur tentu dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Salah satu manfaat dari manajemen risiko adalah dapat memperkecil terjadinya kerugian sehingga keuntungan yang akan diperoleh semakin besar. Keempat adalah memberikan keamanan pekerjaan. Manajer harus memiliki kemampuan memahami, menganalisa, dan menangani risiko. Manajer yang dapat menangani risiko dengan baik dapat membantu menyelamatkan perusahaan. Yang ketiga adalah tujuan manajemen risiko. Tujuan dari manajemen risiko ialah untuk menjamin bahwa suatu perusahaan atau organisasi dapat memahami, mengukur, serta memonitor berbagai macam risiko yang terjadi dan juga memastikan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dapat mengendalikan berbagai macam risiko yang ada. Agar pelaksanaan bisa berjalan dengan lancar, maka perlu adanya dukungan dalam menyusun kebijakan dan pedoman manajemen risiko sesuai dengan kondisi perusahaan. Tujuan manajemen risiko secara umum digunakan untuk dasar agar bisa memprediksi bahaya atau hal yang tidak menyenangkan yang akan dihadapi dengan perhitungan yang cermat serta pertimbangan yang matang dari berbagai informasi di awal untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Secara khusus, tujuan dari manajemen risiko ialah menyediakan informasi mengenai risiko kepada pihak regulator, meminimalkan kerugian dari berbagai risiko yang uncontrolled agar perusahaan tetap hidup dengan perkembangan yang berkesinambungan. Biaya manajemen risiko atau risk management yang efisien dan efektif. Memberikan rasa aman agar pendapatan perusahaan stabil dan mampu memberikan kepuasan bagi pemilik dan pihak lain. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai pengertian manajemen risiko, fungsi manajemen risiko, serta tujuan manajemen risiko. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.